Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga belajar hari ini? Semoga tetap sehat dan dalam lindungan Allah dan tetap semangat untuk belajar. Nah, kali ini untuk kelas 9 kita akan membahas tentang translasi dan juga rotasi. Nah, kemarin untuk bab transformasi kan kita sudah belajar tentang refleksi. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang translasi dan juga rotasi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang translasi. Translasi yaitu memindahkan semua titik suatu bangunan dengan jarak dan arah yang sama. Nah, ini bisa kita sebut kita analogikan seperti memindahkan dari suatu benda ke posisi yang baru. Misal saya punya benda A. Nah, ini saya pindahkan ke posisi yang baru yang ada di titik B. Nah, ini merupakan bayangan dari A atau A aksen. Dengan semua titik dan juga jarak dan arah yang sama. Jadi jarak antar titiknya ini tetap sama ke arah yang sama. Nah, yang kemudian yaitu tentang translasi berulang, yaitu translasi berulang yaitu yang dilakukan secara berulang ya. Memindahkan semua titik suatu bangun dengan jarak dan arah tertentu secara berulang. Jadi seumpama dari titik A ke titik B ke titik C. Ini dilakukan secara berulang dari titik A ke B langsung ke C. Itu biasa disebut dengan A double aksen. Kemudian untuk bagaimana cara kita mengetahui itu dipindahkan kemana atau ditranslasikan kemana, yaitu yang pertama translasi suatu titik dari titik P X, Y oleh A, B. Ini yaitu bisa kita sebut pemindahan dari titik X, Y sejauh A dari sumbu X dan juga sejauh B dari sumbu Y. Gimana nilai sumbu A ini akan bernilai positif jika dari sumbu X ini menuju ke kanan. Dari X ini menuju ke kanan berarti untuk nilai A-nya positif. Sedangkan X akan bergerak ke kiri jika untuk nilai A negatif. Kemudian sama dengan Y, yaitu jika dia ke atas maka nilai B-nya positif, dan juga jika dia ke bawah nilai B-nya negatif atau berkurang. Untuk menghasilkan bayang dana dari suatu P X, Y ini yang ditranslasikan oleh A, B akan menghasilkan bayangan berupa P aksen dari titik X, P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Nah, kemudian ini penggambaran secara gambaran translasi dan juga translasi berulang. Nah, pertama, misalkan saya punya titik di titik sini dengan nilai P X, Y. Nah, ini saya pindahkan atau translasikan sejauh X-nya ke kanan. Jadi X-nya ke kanan ke sini. Nah, nilai X ke sini berarti maka nilai A-nya juga positif. Ini positif. Nah, untuk Y-nya ini saya akan pindahkan ke atas. Maka nilai B-nya ini juga positif. Maka dihasilkan dari titik P, asal titik P ini dihasilkan translasi atau bayangan berupa P aksen X plus A, Y plus B. Nah, kemudian untuk translasi berulang dari titik, misal saya punya awal titik di sini, saya translasikan berulang dari titik ini, dari asal P X, Y ke P aksen lalu kemudian ke P double aksen. Nah, tadi kan kita sudah punya P aksen, di mana nilainya X plus A dan juga Y plus B. Nah, kita tarik lagi dari titik sini, kita menuju ke arah X lagi ke kanan, maka nilainya positif lagi, nilai P di sini yaitu positif P. Kemudian
kita translasikan lagi untuk titik Y ini ke atas, maka nilai Q-nya bernilai positif, sehingga dihasilkan bayangannya P double aksen yaitu sama dengan X plus A plus P, Y plus B plus I. Nah ini yang dinamakan translasi berulang atau dihasilkan nantinya P double aksen, atau tinggal kita jumlahkan saja. Kalau ditranslasikan berulang mungkin sebanyak 3 kali ya, nanti berarti P triple aksen gitu. Nah untuk penulisannya seperti ini, P translasi dari P X, Y terhadap translasi A, B menghasilkan P aksen, X aksen, Y aksen, atau bisa kita tulis dari hasil penggambaran kita di atas yaitu X plus A, Y aksennya itu di sini Y plus B. Nah, untuk yang translasi berulang, kita penulisannya seperti ini. P X, Y ditranslasikan dari dari translasi 1 dan juga translasi 2 yaitu A plus B dan juga B plus Q, dihasilkan bayangan yaitu berupa P double aksen, X double aksen, Y double aksen, yaitu nilai ini X plus A plus B, Y plus B plus Q. Nah, untuk yang ketiga kita akan membahas tentang sifat-sifat translasi, yaitu yang pertama, bangun yang ditranslasikan ini tidak akan berubah bentuk dan ukuran. Jadi misal saya punya spidol ini, kita pindahkan ke posisi baru di sini, dia akan tetap seperti namanya spidol dan bentuknya seperti ini, ukurannya tetap sama. Nah, untuk yang kedua, sifat yang kedua yaitu bangun yang ditranslasikan akan mengalami perubahan posisi. Nah, tadi kan sudah saya pindahkan dari titik A ke titik B sehingga posisinya berubah di titik B. Nah, untuk membaca dari translasi ini kita baca misal translasi A, B adalah dari titik P, X, Y, translasi A, B dihasilkan P aksen X plus A, Y plus B. Nah, untuk membacanya ini yaitu kita punya nilai P, X, Y ditranslasikan dari titik P, A, B menghasilkan P aksen sama dengan X plus A, Y plus B. Oke, tadi kita sudah membahas tentang translasi. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang rotasi. Nah, apa sih rotasi itu? Rotasi yaitu salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu. Nah, terhadap titik yang tetap. Nah, titik yang tetap ini apa sih? Yaitu pusat rotasi. Misal saya punya gambar seperti ini. Saya punya benda dari yang asli A, B, C, D ini. Kemudian saya rotasikan di titik R besar ini sebesar 60 derajat ya. Sebesar 60 derajat menghasilkan bayangan D aksen, A aksen, B aksen, dan juga C aksen, dan juga P aksen. Nah, di mana sudut dan arah tertentu ya, atau terhadap titik yang tetap. Nah, titik yang tetap itu yaitu pusat rotasi. Nah, pusat rotasinya itu ada di mana? Yaitu ada di R. Ini merupakan pusat rotasi. Kemudian sudut rotasi yaitu besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal. Nah, saya tadi kan punya benda A, B, C, D. Itu saya rotasikan dengan titik pusatnya R ini sebesar 60 derajat. Nah, menghasilkan D aksen, A aksen, B aksen, dan juga C aksen. Dimana nilainya dari setiap titik ini, misal saya punya C, dimana di bayangan di C aksen ini mempunyai besar dari sudut rotasinya sama dengan yang lain. Contohnya B dari benda yang awal di titik B ini ke B aksen ini rotasinya nilainya sama 60 derajatnya. Seperti ini. Nah, saya punya yang pertama ini D, dari titik D ini saya rotasikan juga ke titik D aksen ini. Nah, ini
D aksen, berarti sudut dari D aksen ke R ke D ini yaitu 60 derajat, sama dengan P aksen R ke P. Sama lagi dari titik A aksen R ke A, yaitu nilainya juga sama 60 derajat. Jadi harus memiliki titik-titiknya yang sama. Nah, kemudian untuk rumus umumnya rotasi ini sudah ditentukan. Yang pertama, untuk rotasi sebesar 90 derajat. Di sini kan nilai sudutnya yaitu kan positif. Nah, nilai sudut positif ini berarti yaitu nanti arahnya berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau nilainya 90 derajat, dirotasikan senilai 90 derajat, jadi semua posisi awal di sini berarti berlawanan arah jarum jam. Berarti ke ini nanti ini A, berarti ini A aksennya. Nanti berlawanan arah jarum jam jika nilai sudutnya yaitu positif. Nah, rotasi sebesar 90 derajat yang berlawanan arah jarum jam dengan pusatnya 0,0, maka bayangan yang dihasilkan yaitu nilai negatif Y, X. Tinggal nanti kita misal contohnya saya punya titik 1,2 dirotasikan terhadap 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0, maka hasilnya yaitu negatif Y-nya berarti nilainya 2, negatif 2,1. Nah, ini merupakan hasil dari bayangannya, negatif 2,1. Sama dengan yang lainnya, yang kedua yaitu rotasi sebesar 180 derajat. Nah, ini kan juga positif. Nah, berarti ini nanti arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan pusatnya masih dengan 0,0, maka bayangan yang dihasilkan maka nilainya nanti nilai negatif X, negatif Y. Kemudian yang ketiga, nah ini rotasi sebesar negatif 90 derajat. Negatif 90 derajat, maka nanti ini akan dirotasikan searah jarum jam. Dengan pusatnya masih dengan 0,0, maka rotasi bayangannya yang dihasilkan nanti sebesar Y, negatif X. Nah, untuk yang keempat, 456 ini nanti pusatnya beda ya. Tadi kan kita sudah membahas dengan pusat 0,0. Nah, sekarang kita dengan pusat A, B. A, B ini merupakan nilai terserah nanti seumpama A, B-nya 1,2 atau 3,2, nanti terserah soalnya. Nah, untuk yang keempat, rumus umumnya rotasi sebesar 90 derajat ini masih sama karena nilainya positif, berarti nanti berlawanan arah jarum jam. Dengan pusat A, B, maka hasilnya bayangan yang dihasilkan yaitu negatif Y plus A plus B, X min A plus B. Kemudian yang kelima, rotasi sebesar 180 derajat. Nah, ini kan juga masih positif, maka ini nanti juga masih berlawanan arah jarum jam. Dengan pusat A, B, maka bayangan yang dihasilkan berupa negatif X plus 2A, negatif Y plus 2B. Kemudian yang keenam, yang terakhir, rotasi sebesar negatif 90 derajat. Nah, ini kan tadi negatif sudah saya jelaskan, yaitu nanti akan dirotasikan searah jarum jam. Dengan pusat A, B, maka dihasilkan bayangannya yaitu Y min B plus A, min A plus A plus B. Nah, sekian pembahasan kita hari ini tentang translasi dan juga rotasi. Terima kasih, maaf jika masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.